DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar Rakercap ketiga pada hari Jumat 11 November 2022 di Hotel Apila, Pangkalan Bun. Rakercap ketiga yang dibuka oleh Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalimantan Tengah, Sigit K. Yunianto. Juga dihadiri PJ Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo, anggota DPR RI Komisi 7 Willy M. Yosep, serta anggota DPRD Provinsi Mariani Sabran, Jubair Arifin, dan Ketua DPC PDIP Kota Waringin Barat, Ahmadi Riansyah. Hadir dalam Rakercap 3, para pengurus DPC PDIP Kobar, anggota DPRD Kobar dari Partai PDIP, serta sayap partai, bertujuan untuk pemenangan pemilu 2024. Sekretaris DPD PD Perjuangan Kalteng Sigit K. Yunianto dalam sambutannya mengatakan, Desa Kuat Indonesia Maju Berdaulat harus diwujudkan melalui PDIP. Rakercap 3 untuk pemenangan pemilu 2024, PDIP harus kompak, sinergis, solid, dan senafas dengan moto PDIP, serta meminta semua pengurus DPC, PAC, sayap, dan badan harus turun ke tengah masyarakat untuk menampung aspirasi dan membantu masyarakat. Ketua DPC PDIP Kobar, Ahmadi Riansyah, dalam sambutannya mengatakan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu harus banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan dan diharapkan melalui Rakercap 3, PDIP dapat menghasilkan buah pikiran dan saran untuk pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat yang lebih maju. Keberhasilan partai diukur dari perolehan suara kemenangan di setiap daerah, dan PDIP yang semula menargetkan 6 kursi di tahun 2019 di angka 20%. Di tahun 2024 menargetkan di angka 30% atau 10 kursi. Diharapkan seluruh kader harus siap bertarung dan kompak agar tercapai apa yang diinginkan. Melalui Rakercap 3 memiliki satu tujuan untuk pemenangan pemilu serentak 14 Februari 2024. Di tempat yang sama, anggota DPR RI Komisi 7 Willy M. Yosep menyatakan, kebesaran PDIP adalah ideologi Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga kesatuan Republik Indonesia, dan ini harga mati untuk PDIP. Sebagai eksekutif, legislatif, dan apapun tugas saudara-saudara, perhatikan rakyat. Berikan yang terbaik untuk rakyat, karena PDIP ada dan besar hingga sekarang ini, karena rakyat yang akan memenangkan PDIP di pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Kita mengadakan rapat kerja cabang. Rapat kerja cabang ini adalah agenda partai yang tiap tahun memang kita harus laksanakan dalam rangka mengevaluasi dan program kerja ke depan. Apalagi kita menghadapi 2024. Partai PDI Perjuangan sekarang ini hanya khusus untuk mempersiapkan, pertama, merapatkan barisan dengan menghadapi 2024 pemilu. Karena kami diberikan tugas kepada Ibu Ketua Umum untuk mengawal bersama masyarakat, mengawal pemerintahan ini supaya bisa berhasil. Jadi kita tidak ada sampai jauh-jauh kita pilkada, kita pilpres tidak. Yang jelas kita kinerja partai diutamakan program-programnya bersama rakyat. Habis itu kita akan berjalan dengan sendirinya. Kalau sudah kita dekat dengan rakyat, maka tidak akan lari dari PDIP. Targetnya seperti apa Pak nanti di 2024 untuk pemilu? Target. Target di sini tadi sudah dikatakan sama Pak Ketua DPC 10 ya? 10. Kalau saya nanti setelah saya kasih pemaparan, sebenarnya target itu masih bisa. Lebih dari itu. Nanti saya akan paparkan, tapi itu rahasia, karena itu internal partai. Karena di Pulau Jawa sana, Pulau Bali, kalau sudah nyampe 20% itu targetnya adalah 50%. Targetnya. Nah, kalau itu semua kita kegotong royongannya kuat dengan kader-kader partai, saya aku yakin akan tercapai target tersebut. Tapi kalau dengan kader sendiri tidak solid, ya tidak akan mungkin bisa terwujud. Berkaitan dengan rencana hat-trick ke PDIP ke depan, ya apakah digaungkan di Kobar sendiri? Oh iya, semua di seluruh Indonesia hat-trick untuk 3 kali itu udah jelas, itu udah target kita supaya kita tetap hat-trick untuk 3 kali. Ya. Pak, tapi
seberapa besar peluang untuk kemenangan di 2024? Untuk pileg. Siap. Kalau untuk pileg kami yakin pasti masih bisa. Semuanya tergantung kita memanage-nya bersama dengan para kader, dan juga kita selalu kegiatannya harus selalu bersama dengan rakyat. Saya yakin tetap PDI Perjuangan sampai detik ini masih di hati rakyat. Bang, ini Bang terkait Pilgub di Kobar kan beberapa partai sudah menasbikan bahwa dirinya maju. Apakah di PDIP sudah mengambil sikap untuk itu, Bang? Yang maju sih Di Golkar sendiri sudah beberapa incumbent sudah menyiapkan sah-sah saja. Dari partai politik, dari saudara-saudara kita yang lain langsung memunculkan figur-figur, ya silahkan, nggak apa-apa. PDI Perjuangan yang penting kita tidak usah banyak ini itu, kita bersatu dengan rakyat, kita bekerja bersama rakyat. Yakin saja PDI Perjuangan pasti akan mengambil untuk Kota Waringin Barat. Kita di angka 20% akan kita rebut insya Allah di tahun 2024 di angka 30% atau di 10 kursi. Dengan perhitungan-perhitungan yang telah kita hitung dan kita pertimbangkan secara cermat, realistis, dan juga mempertimbangkan potensi-potensi yang kita miliki untuk merebut kemenangan. Dan tentu seluruh kader harus siap untuk bergotong royong untuk memenangkan ini semuanya. Yang langkah yang kita lakukan setelah konsolidasi Rakercap ini, ya kita akan menyolidkan struktur partai kita dari PAC, ranting, kemudian badan-badan partai, sekaligus juga mesin partai kita yang lain. Ya, saya partai kita yang lain seperti Baitul Muslimin atau Muslimat, Taruna Merah Putih, Banteng Muda, PMI, Banteng Muda Indonesia PDI Perjuangan, kemudian juga SPN, Satgas PDI Perjuangan, dan seluruh saya partai. Kita optimis untuk itu, maka harapan kita dukungan seluruh struktur partai untuk bisa bersama-sama bergotong royong menjalankan itu. Penyemangat ya untuk teman-teman PDIP dan para kader simpatisan, termasuk para wartawan. Ya, kehadiran saya itu penyemangat. Nah, tujuan dari raker ini udah jelas bahwa ada tulisan solid bergerak bersama rakyat. Kalau Anda merasa rakyat, nah itu kita sama-sama bergerak untuk apa? Bergerak untuk membawa kemajuan. Ya, bergerak untuk membawa kemajuan. Apa yang menjadi harapan kita kemajuannya? Kemajuan itu seperti amanat undang-undang dasar kita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Panjang itu ceritanya, ya, panjang. Nah, jadi oleh karena itu inilah mengumpul para kader, para pengurus struktur partai di tingkat kecamatan, desa, kemudian juga sampai ke tingkat kabupaten ini dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah, ya, dan kami selaku kader yang mendapat tugas dari Kalimantan Tengah untuk menjadi wakil rakyat di Senayan. Nah, itu ini tujuannya. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan.